Malam itu, suami saya berdiri di depan pintu kamar bayi kami. Wajahnya datar. Lalu, dia berkata pelan, "Tidurlah di gudang belakang dulu. Nin, ibu butuh kamar ini. Bayi saya baru berumur 12 hari. Jahitan di perut saya bahkan belum kering benar." Saya menatap pria yang saya nikahi 3 tahun lalu. Saya mencari secuil rasa bersalah di matanya. Tidak ada. Yang ada hanya kelelahan orang yang ingin masalah cepat selesai dengan cara mengorbankan saya, yang mereka semua lupa. Rumah megah 2 lantai di Pondok Indah itu bukan milik ibu mertua saya. Setiap meter perseginya, saya yang bayar. Dan nama yang tercetak di sertifikat itu hanya satu. Nama saya. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merangkai kisah rumah tangga yang syarat air mata, amarah, dan pelajaran hidup. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap cerita. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan dokumen kepemilikan. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal yang kelak menyelamatkan hidup saya di dunia ini. Yang berbicara paling akhir bukan air mata, tapi hitam di atas putih. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Waktu itu dia karyawan biasa di kantor cabang dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintai cara dia tertawa dan caranya menyebut nama saya. Kami menikah sederhana. Setelah menikah, masalah pertama datang dari tempat tinggal. Kontrakan kecil kami di Bekasi bocor setiap musim hujan. Saya yang waktu itu sudah punya tabungan bertahun-tahun, mengambil keputusan besar. Saya membeli sebuah rumah 2 lantai di Pondok Indah. Harganya hampir 4 miliar rupiah. Saya bayar uang muka 1,5 miliar dari tabungan dan hasil menjual apartemen kecil saya. Sisanya saya cicil dari gaji saya sendiri selama bertahun-tahun. Reza tahu persis hal ini. Dia ada di sebelah saya saat saya menandatangani akta jual beli di hadapan notaris. Pak Hendra, dia melihat sendiri nama siapa yang tertulis di sertifikat hak milik itu. Tapi di depan keluarganya, cerita berubah. Demi menjaga gengsi Reza sebagai kepala keluarga, kami sepakat untuk tidak menonjolkan siapa pembeli rumah itu. Saya setuju. Saya pikir itu hal kecil. Saya tidak tahu kesepakatan kecil itu kelak dipakai untuk menendang saya keluar dari rumah saya sendiri. Awalnya kami bahagia di rumah itu, sampai kabar kehamilan saya datang. Dan bersama kabar itu, datang pula ibu mertua saya, Bu Sukma. Bu Sukma berusia 62 tahun. Beliau datang dari kampung di Jawa Tengah. Katanya hanya ingin menemani saya selama hamil. Saya menyambutnya dengan tulus. Saya menyiapkan kamar tamu terbaik, lengkap dengan kasur baru, dan kipas angin yang ia minta. Tapi sejak hari pertama, tatapan Bu Sukma membuat saya tidak nyaman. Beliau berkeliling rumah, menyentuh tiap perabot, menimang tiap barang, seolah sedang menghitung harga. Lalu, ia berkata pada Reza, cukup keras agar saya dengar, rumah sebagus ini. Sayang kalau yang ngatur cuma anak orang lain. Saya pura-pura tidak mendengar. Saya pikir beliau hanya lelah setelah perjalanan jauh. Saya keliru. Itu bukan kelelahan. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana yang sudah lama ia susun. Minggu pertama, Bu Sukma masih menjaga sopan santun. Beliau membantu di dapur, sesekali memuji masakan saya, dan berbicara manis tentang betapa beruntungnya Reza mendapatkan istri seperti saya. Saya mulai merasa lega. Mungkin firasat buruk saya keliru. Mungkin beliau memang ibu mertua yang baik, tapi keramahan itu hanya topeng. Begitu ia merasa cukup nyaman, satu persatu wataknya yang sebenarnya mulai terlihat. Awalnya hal-hal kecil. Beliau mengkritik cara saya menata rumah, memindahkan perabot sesuka hati, dan membuang barang-barang saya yang katanya tidak penting. Lalu beliau mulai mengatur keuangan kami, bertanya, berapa gaji saya, berapa gaji Reza, dan kemana saja
uang itu mengalir. Saya menjawab seadanya, sambil menyimpan kewaspadaan. Ada sesuatu dalam cara Bu Sukma bertanya tentang uang yang membuat saya tidak nyaman. Seolah ia sedang menaksir, bukan sekedar ingin tahu. Suatu pagi, saya terbangun dan mendapati kamar yang sudah saya siapkan untuk bayi kami telah berubah. Box bayi, lemari kecil berisi pakaian Arka, dan semua perlengkapan telah dipindahkan keluar, ditumpuk begitu saja di lorong. Bu Sukma berdiri di tengah kamar itu, mengukur-ukur dengan tangannya. "Kamar ini bagus," katanya tanpa menoleh. Jendelanya besar, menghadap taman. Anginnya sejuk. "Ibu mau tidur di sini?" Bayi kan belum mengerti apa-apa. "Taruh di kamar kecil belakang saja." Saya tertegun. "Tapi Bu, ini kamar yang sudah saya siapkan untuk Arka. Saya cat sendiri dindingnya." "Sudah, jangan banyak protes," potong Bu Sukma. "Ibu ini orang tua, masa kalah sama bayi?" "Reza, bilang sama istrimu." "Reza," yang baru keluar dari kamar mandi, hanya mengangkat bahu. "Turuti saja." "Nin, ibu kan tamu. Lagi pula cuma kamar." "Cuma kamar?" Kata-kata itu menusuk. Bagi Reza, mungkin cuma kamar. Bagi saya, itu adalah ruang yang saya impikan untuk anak saya, yang saya rancang dengan cinta selama berbulan-bulan kehamilan. Tapi saya menelan kekecewaan itu. Saya memindahkan barang-barang Arka ke kamar kecil di belakang, kamar pengap tanpa jendela besar, sambil menahan air mata. Sejak hari itu, saya belajar satu hal. Di rumah ini, keinginan saya selalu kalah. Tapi saya belum tahu. Ini baru permulaan. Bu Sukma baru mengambil satu kamar. Ia belum puas. Yang ia incar adalah seluruh rumah. Kehamilan saya berjalan berat, mual sepanjang hari, kaki bengkak, dan tekanan darah yang naik turun. Tapi yang paling membuat saya lelah bukan tubuh saya, melainkan suasana di rumah sendiri. Bu Sukma mulai mengatur segalanya. Menu makan, jam tidur, sampai cara saya mencuci piring. Setiap pagi ia berdiri di dapur, mengawasi saya seperti mandor mengawasi buruh. Jika gerakan saya lambat, ia berdecak. Jika masakan saya kurang asin, ia menyindir tentang menantu zaman sekarang yang katanya manja. Suatu sore, saat saya pulang kerja dengan perut 7 bulan, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya keras. "Nin," katanya tanpa basa-basi, "berhenti kerja saja. Perempuan hamil tugasnya di rumah, ngurus suami dan anak, bukan keluyuran cari uang." Saya terdiam. Pekerjaan itu bukan sekedar uang bagi saya. Itu harga diri saya. Itu juga yang membayar cicilan rumah yang sedang kami tinggali. Tapi saya menahan diri. Saya menatap Reza, berharap ia membela saya. Reza menunduk. Lalu ia berkata pelan, "Mungkin ada benarnya. Nin, ibu kan cuma mau yang terbaik." Malam itu saya menangis di kamar mandi. Dengan keran air sengaja saya nyalakan supaya tidak ada yang mendengar. Esoknya, dengan berat hati, saya mengajukan cuti panjang ke kantor. Saya belum berhenti. Saya hanya cuti. Itu satu-satunya perlawanan kecil yang berani saya lakukan saat itu. Dan ternyata keputusan untuk tidak benar-benar mengundurkan diri itu kelak menjadi penyelamat saya. Tak lama setelah itu, adik ipar saya datang. Namanya Vina. Usianya 29 tahun. Ia mengaku baru putus kerja dan butuh tempat tinggal sementara. Sementara yang ternyata tak ada ujungnya. Vina memilih sendiri kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang sedianya saya siapkan untuk anak saya. Tanpa bertanya, ia memindahkan box bayi dan semua perlengkapan keluar dari sana. Saat saya protes, ia tersenyum manis. "Mbak Nin, tenang aja. Bayi mah taruh di kamar kecil juga nggak apa-apa. Aku kan butuh ruang lebih luas." Bu Sukma mengangguk setuju. Reza, seperti biasa. Diameter. Sejak hari itu, saya mengerti. Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri, suara saya
adalah suara yang paling tidak didengar. Waktu melahirkan tiba lebih cepat dari perkiraan. Saya menjalani operasi sesar 3 hari di rumah sakit. Tidak sekalipun Bu Sukma menengok. Hanya Reza yang datang. Itu pun sambil sibuk dengan ponselnya. Saya pulang ke rumah menggendong bayi laki-laki saya yang mungil. Saya menamainya Arka. Saya pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati Bu Sukma. Saya salah lagi. Justru sebaliknya. Malam ke-12 setelah operasi, terjadilah peristiwa yang saya ceritakan di awal tadi. Reza berdiri di pintu kamar, menyuruh saya pindah ke gudang belakang. Alasannya, Bu Sukma ingin tidur di kamar utama yang ber-AC, dan kamar bayi yang sejuk akan dipakai untuk Vina yang katanya susah tidur. Saya, perempuan dengan jahitan operasi yang belum sembuh, dipindahkan ke ruang belakang dekat dapur, ruangan pengap, tempat menyimpan barang bekas, tanpa pendingin, dengan satu kasur tipis di lantai. Di sanalah saya dan bayi merah saya tidur, malam demi malam. Ditemani suara tikus dan udara lembab. Saya menelan semua itu. Demi Arka, saya bilang pada diri sendiri, bersabarlah. Sebentar lagi. Tapi mereka membaca kesabaran saya sebagai kelemahan. Dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas lebih jauh. Begitu jahitan, saya mulai mengering. Peran saya di rumah itu berubah total. Saya bukan lagi menantu. Saya bukan lagi istri. Saya menjadi pembantu tanpa gaji. Setiap subuh saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 4 orang dewasa, sebelum kemudian menyusui Arka. Siang hari, saya mencuci tumpukan pakaian satu keluarga dengan tangan. Karena Bu Sukma bilang, mesin cuci boros listrik. Sore hari, saya menyetrika, mengepel 2 lantai, dan memasak makan malam sesuai selera mereka. Malam hari, barulah saya bisa mengurus anak saya sendiri. Dengan tubuh yang nyaris remuk, Vina memperlakukan saya layaknya babu. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu berteriak memanggil saya hanya untuk mengambilkan segelas air yang gelasnya berada 1 meter dari tangannya. "Mbak, ambilin minum dong. Kan Mbak emang tugasnya gitu," ucapnya sambil tertawa. Suatu hari, saya menemukan tempat sampah penuh dengan perlengkapan bayi Arka. Botol susu bermerek bagus, selimut lembut, baju-baju hangat yang saya beli jauh-jauh hari. Semua dibuang. Saat saya bertanya, Vina menjawab enteng, "Itu kemahalan. Mbak, mubazir, aku ganti yang murah aja." Toh bayi nggak ngerti, beda. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa uang yang membeli semua barang itu juga uang saya. Setiap penghinaan itu saya catat dalam hati, bukan untuk dendam, tapi karena seorang akuntan terbiasa mencatat. Dan saya tahu suatu saat semua catatan ini akan ada gunanya. Penderitaan saya tidak berhenti di situ. Ia bertambah sedikit demi sedikit, seperti air yang menetes mengikis batu. Tiap hari ada saja cara baru bagi mereka untuk merendahkan saya. Suatu malam, tubuh saya demam tinggi, kepala saya berdenyut, dan luka operasi saya terasa nyeri kembali. Saya hampir tidak bisa berdiri, tapi tengah malam, Bu Sukma menggedor pintu gudang. Ia ingin saya membuatkan bubur dan teh hangat. Katanya perutnya tidak enak. Saya memohon dengan suara serak agar diizinkan istirahat sebentar saja. Bu Sukma malah membentak. "Halah, sakit sedikit saja drama. Dulu, ibu melahirkan langsung ke sawah. Cepat ke dapur." Saya menyeret tubuh saya yang menggigil ke dapur. Saya memasak bubur untuk perempuan yang bahkan tidak pernah menanyakan kabar cucunya. Sambil mengadu panci, air mata saya menetes diam-diam ke dalamnya. Tapi saya hapus cepat-cepat. Saya bilang pada diri sendiri, ini bukan kelemahan. Ini hanya tubuh yang lelah. Hati saya masih utuh. Beberapa hari kemudian, datang lagi ujian baru. Saudara-saudara Bu Sukma dari kampung berdatangan. Katanya ingin menengok bayi. 5 orang dewasa menginap selama hampir 2 minggu di rumah saya. Mereka makan, tidur, dan bersantai. Sementara semua pekerjaan rumah dilimpahkan ke pundak saya. Saya memasak untuk 10 orang setiap hari. Saya mencuci tumpukan piring dan pakaian mereka. Tak satu pun mengulurkan tangan. Bahkan mereka berkomentar bahwa masakan saya kurang enak.
bahwa rumah kurang bersih. Seolah saya adalah pelayan yang digaji untuk melayani mereka. Di tengah keramaian itu, saya merasa paling sendirian. Saya menggendong Arka di punggung sambil menggoreng lauk untuk tamu-tamu yang tidak saya undang. Di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya tetap diam, karena saya tahu orang yang banyak bicara di awal sering kalah di akhir. Dan saya berniat menang di akhir. Suatu sore, saya menemukan sesuatu yang membuat saya semakin waspada. Saat membereskan kamar utama yang ditempati Bu Sukma, saya melihat laci mejanya sedikit terbuka. Di dalamnya ada secari kertas berisi catatan tulisan tangan Vina, daftar perkiraan harga rumah, nama beberapa bank, dan coretan tentang berapa uang yang bisa didapat jika rumah digadaikan. Mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya tidak panik. Saya kembalikan kertas itu persis seperti semula. Lalu saya mulai menyalin diam-diam semua informasi yang saya butuhkan. Mereka berburu, tanpa sadar bahwa buruan mereka sedang memasang jebakan. Penghinaan demi penghinaan terus berlanjut. Vina pernah dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke baju kerja saya, satu-satunya yang masih bagus. Lalu tertawa dan berkata, "Itu kecelakaan." Bu Sukma pernah menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibu saya, yang saya simpan di lemari, dengan alasan butuh uang untuk keperluan keluarga. Saat saya menangis menanyakannya, ia hanya berkata enteng, "Itu kan emas. Bisa dibeli lagi, jangan cengeng." Ia tidak tahu atau tidak peduli bahwa emas itu satu-satunya kenangan saya dari ibu yang sudah tiada. Acara syukuran sebulan kelahiran Arka pun mereka rampas dari saya. Saya membayangkan acara kecil yang hangat, hanya keluarga inti, untuk mensyukuri kehadiran anak saya. Tapi Bu Sukma mengubahnya menjadi pesta besar untuk pamer kepada tetangga dan kerabatnya. Ia mengundang puluhan orang, memesan catering mahal, dan menyuruh saya membayar semuanya dari uang saya. Di hari acara, Bu Sukma berdiri di depan tamu, menggendong Arka, dan berkata, "Ini cucu kebanggaan saya. Lihat, rumah kami sebesar ini. Rezeki keluarga kami memang berlimpah. Tidak sekalipun nama saya disebut. Saya, ibu kandung Arka, hanya berdiri di pojok dapur, sibuk mengisi ulang piring para tamu, seperti pelayan yang tidak dianggap. Di hari yang seharusnya menjadi milik saya dan anak saya, saya menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Tak lama setelah itu, Vina membawa pulang seorang pria yang ia sebut kekasihnya, dan dengan santai mengizinkan pria itu menginap berhari-hari di rumah. Mereka berdua bersantai, memesan makanan, dan meninggalkan kekacauan yang harus saya bereskan. Saat saya menegur Vina dengan halus bahwa tidak pantas membawa pria menginap di rumah orang lain, ia balik membentak, "Rumah orang lain? Ini rumah kakak saya. Kakak saya yang punya, bukan Mbak. Mbak ini siapa? Berani ngatur-ngatur di sini." Saya hanya tersenyum getir. Suatu hari nanti, pikir saya, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang punya rumah ini, Vina. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Setiap kehilangan itu menorehkan luka. Tapi setiap luka itu juga mengeraskan tekad saya. Saya bukan lagi perempuan rapuh yang dulu menangis di kamar mandi. Saya adalah perempuan yang sedang menunggu dengan sabar sampai semua bukti terkumpul di tangan saya. Puncak keserakahan mereka muncul pada suatu malam di meja makan. Bu Sukma berbicara dengan Reza, sengaja tidak memelankan suara. Padahal saya berdiri tak jauh sambil menggendong Arka. "Za, ibu mikir-mikir," kata Bu Sukma. "Rumah ini kan kamu yang kepala keluarga. Tapi sertifikatnya kok atas nama istrimu? Itu nggak benar. Nanti kalau ada apa-apa, repot. Mendingan balik nama ke ibu saja, biar aman. Ibu kan orang tua. Gak mungkin macem-macem." Saya membeku. Jadi inilah tujuan akhirnya. Sejak awal, yang mereka incar bukan sekedar mengusir saya. Mereka mengincar rumah ini. Rumah yang seluruh nilainya saya bayar sendiri. Reza menoleh ke arah saya. "Nin, gimana? Ibu ada benarnya juga, biar nggak ada masalah ke depan." Saya menatap suami saya
lama sekali. Lalu saya berkata dengan tenang, "Saya pikirkan dulu." Mas, Bu Sukma mendengus. Dipikir-pikir, apalagi? cuma tanda tangan kok susah amat. Atau jangan-jangan kamu mau menguasai harta anak saya sendiri, ya? Saya tidak menjawab. Saya membawa Arka masuk ke gudang, menutup pintu. Dan duduk di kasur tipis itu sambil memeluk anak saya erat-erat. Otak akuntan saya mulai bekerja. Diam-diam, saya mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, saya menelpon kantor saya dari telepon umum di luar rumah supaya tidak ada yang curiga. Saya pastikan satu hal, status saya masih karyawan aktif, hanya cuti melahirkan. Penghasilan saya, rekening saya, semua masih utuh dan atas nama saya. Lalu saya menelpon satu orang lagi, Pak Hendra, notaris yang dulu mengurus pembelian rumah ini. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya butuh memastikan semua dokumen rumah saya aman. Dan saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu. Tapi sebelum rencana saya matang, mereka bergerak lebih dulu. Beberapa hari kemudian, saat saya pulang dari membeli popok, saya melihat sebuah mobil asing terparkir di depan rumah. Di ruang tamu, Vina sedang berbincang akrab dengan seorang pria berpakaian rapi membawa mat tebal. Dari balik dinding, saya mendengar potongan kalimat yang membuat darah saya berdesir. Pria itu berkata, untuk proses balik nama dan pengajuan agunan, kami butuh tanda tangan pemilik sertifikat saat ini. Bu, mereka bukan hanya ingin mengganti nama. Mereka ingin menjadikan rumah ini jaminan utang. Mereka ingin menggadaikan rumah saya, lalu menendang saya dan anak saya ke jalanan tanpa apa-apa. Malam itu, Bu Sukma masuk ke gudang tempat saya tidur. Di tangannya ada map berisi surat-surat dan sebuah pulpen. Ia melempar map itu ke kasur saya. Tanda tangani semua, katanya dingin. Besok. Kalau tidak, kamu dan anakmu keluar dari rumah ini. Saya bangkit perlahan. Saya menatap matanya. Lalu saya berkata, Bu, ini rumah saya. Saya yang membeli. Saya yang membayar. Plak. Tangan Bu Sukma mendarat keras di pipi saya. Arka yang sedang saya gendong terkejut dan menangis kencang. Beraninya kamu ngaku-ngaku rumah anak saya, teriaknya. Dasar menantu durhaka. Saya tidak menangis, saya hanya menatapnya. Dengan pipi yang panas dan hati yang justru semakin dingin. Tapi ada satu hal yang Bu Sukma tidak sadari malam itu. Di ambang pintu gudang, Reza berdiri mematung. Ia melihat semuanya. Ia melihat ibunya menampar istrinya. Ia melihat anaknya yang berumur 2 minggu menjerit ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu di wajah suami saya itu retak. Malam itu, Reza tidak mengatakan apa-apa. Ia menarik ibunya keluar dari gudang dengan halus, lalu menutup pintu. Saya mendengar suara mereka berdebat lirih di lorong. Saya tidak bisa menangkap semua kata. Tapi saya mendengar Reza berkata satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Bu, sudah cukup. Keesokan paginya, suasana di rumah aneh. Bu Sukma dan Vina memandang saya dengan tatapan penuh kemenangan. Yakin saya akan menyerah hari itu. Reza menghindari mata saya. Saya berpura-pura kalah. Saya menunduk. Saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Saya berkata dengan suara lemah bahwa saya butuh waktu beberapa hari untuk mengurus surat-surat yang katanya mereka minta. Bu Sukma tersenyum puas. Nah, gitu dong. Dari awal nurut kan enak. Mereka mengira saya sedang menyiapkan dokumen untuk menyerahkan rumah. Padahal, saya sedang menyiapkan dokumen untuk merebut kembali hidup saya. Selama 3 hari berikutnya, saya bergerak dalam diam. Saat semua orang tidur siang, saya menelpon Pak Hendra dan menjelaskan seluruh situasi. Sebagai notaris yang dulu menangani pembelian rumah, beliau memegang seluruh berkas asli, akta jual beli, bukti pembayaran, riwayat cicilan dari rekening saya, sampai sertifikat hak milik yang sah. Semua atas nama Anindya, hanya nama saya. Bu Anindya, kata Pak Hendra di telepon. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah ini 100% milik ibu. Tidak ada satupun pihak yang bisa membalik nama atau menggadaikannya tanpa tanda tangan asli ibu di hadapan saya. Dan saya tidak akan pernah memproses dokumen apapun yang ibu tidak setujui. Lalu beliau menambahkan sesuatu yang membuat saya menarik napas lega. Bahkan,
secara hukum. Ibu berhak meminta siapapun yang tinggal di properti milik ibu untuk pergi. Jika mereka menolak, ibu bisa menempuh jalur resmi. Saya bisa siapkan surat-suratnya. Saya juga menghubungi kantor saya. Saya bicara dengan atasan saya, menjelaskan bahwa saya siap kembali bekerja kapan saja. Posisi saya aman. Gaji saya utuh. Saya tidak pernah benar-benar kehilangan kemandirian saya. Saya hanya menyembunyikannya dan membiarkan mereka mengira saya tak berdaya. Pria yang membawa map tebal itu, yang ternyata seorang calo pengurusan kredit yang disewa Vina, datang lagi pada hari keempat. Kali ini, saya yang membukakan pintu. Saya menyambutnya dengan sopan, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, Pakistan, saya pemilik sah rumah ini. Sertifikat atas nama saya. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah menyetujui pengajuan agunan apapun. Jika Bapak melanjutkan, Bapak bisa terseret kasus pemalsuan. Sebaiknya Bapak pergi." Wajah pria itu langsung pucat. Ia menatap Vina yang berdiri kaku di belakang saya, lalu buru-buru mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Vina ternganga. "Mbak ngomong apa barusan?" Suaranya bergetar. Saya hanya tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu." Vin, itulah awal dari runtuhnya semua rencana mereka. Tapi saya belum selesai. Saya menunggu satu momen yang tepat. Momen di mana semua orang yang pernah menghina saya berkumpul di satu ruangan. Dan momen itu datang akhir pekan berikutnya, saat Bu Sukma mengadakan acara arisan keluarga besar di rumah. Rumah saya, Sabtu siang itu. Rumah dipenuhi sanak saudara dari pihak Bu Sukma. Ada para bibi, om, sepupu Reza, dan beberapa tetangga lama dari kampung. Bu Sukma berdandan rapi, memamerkan rumah megah itu kepada semua tamu. Seolah itu adalah istananya sendiri. Ia berkeliling, menunjuk lampu kristal, sofa kulit, dan lantai marmer, sambil berkata dengan bangga, "Ini semua hasil jerih payah keluarga kami. Anak saya, Reza, memang hebat. Saya, seperti biasa, ditempatkan di dapur. Tugas saya menyiapkan dan mengantar hidangan untuk 20 lebih tamu. Saya mondar-mandir membawa nampan berisi opor, rendang, dan kue-kue. Sementara para tamu memandang saya seperti memandang pelayan catering. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa perempuan yang mengantar makanan itu adalah pemilik rumah yang sedang mereka puji. Di tengah acara, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. Suaranya lantang, sengaja agar semua tamu mendengar. "Nin, sini kamu," katanya. Ia memegang map berisi surat-surat balik nama itu di tangannya. "Kebetulan semua keluarga ada di sini, biar jadi saksi. Hari ini kamu tanda tangani surat penyerahan rumah ini ke nama ibu. Sebagai menantu yang baik, kamu harus tahu diri. Rumah ini milik anak saya, dan kamu cuma numpang." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa bibi mulai berbisik, menatap saya dengan pandangan menghakimi. Salah satu dari mereka berkata cukup keras, "Iya, menantu mah harusnya nurut sama mertua, jangan rakus." Vina berdiri di samping ibunya, melipat tangan, menyeringai penuh kemenangan. Ia yakin pertunjukan ini akan mempermalukan saya di depan seluruh keluarga. Saya berdiri diam beberapa saat. Saya meletakkan nampan yang saya bawa di atas meja dengan perlahan. Lalu, saya melepas celemek dapur yang melekat di tubuh saya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di kursi. Gerakan tenang itu entah mengapa membuat ruangan semakin sunyi. "Baik, Bu," kata saya dengan suara jernih. "Saya akan jelaskan soal kepemilikan rumah ini di depan semua keluarga, supaya semuanya jadi saksi. Seperti permintaan ibu." Bu Sukma tersenyum lebar, mengira saya menyerah. "Nah, gitu dong. Tanda tangan sini." "Sebentar, Bu," kata saya. Saya berjalan menuju gudang, tempat saya tidur selama ini, dan kembali membawa sebuah map coklat tebal yang sudah saya siapkan. Saya berdiri di tengah ruangan, menghadap semua orang. "Sebelum saya tanda tangan apapun," kata saya, "izinkan saya tunjukkan beberapa dokumen, supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari." Saya membuka map itu.
Lembar pertama saya angkat tinggi-tinggi agar semua bisa melihat. Ini sertifikat hak milik rumah ini. Silakan dibaca nama pemiliknya. Tertulis jelas, Anindya. Itu nama saya. Bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Bu Sukma berhenti tersenyum. Saya mengangkat lembar kedua. Ini akta jual beli dari notaris. Pak Hendra, 3 tahun lalu. Ditandatangani oleh saya sebagai pembeli. Reza ada di sana sebagai saksi. Dia tahu persis. Saya mengangkat lembar ketiga. Keempat. Kelima. Ini bukti pembayaran uang muka 1,5 miliar dari rekening saya. Ini riwayat cicilan bulanan selama 3 tahun. Semuanya ditarik dari gaji saya. Ini surat keterangan dari kantor saya bahwa saya masih karyawan aktif dengan penghasilan tetap. Hanya sedang cuti melahirkan. Saya tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak pernah miskin. Saya hanya memilih diam. Wajah Bu Sukma berubah pucat pasi. Map balik nama di tangannya bergetar. Vina mundur selangkah. Mulutnya terbuka tanpa suara. Saya menatap mereka satu persatu, lalu berbicara dengan tenang. Namun setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Jadi, mari kita luruskan. Rumah yang ibu banggakan ini bukan milik Reza, bukan milik ibu. Setiap rupiah harganya saya yang bayar. Selama berbulan-bulan, saya, pemilik sah rumah ini, tidur di gudang dekat dapur dengan jahitan operasi yang belum kering. Saya dijadikan pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar di rumah saya sendiri. Dan hari ini saya disuruh menyerahkan rumah saya sendiri di depan semua orang. Tidak ada yang berani bersuara. Para bibi yang tadi menghakimi saya kini menunduk, malu. Suasana arisan yang meriah berubah menjadi sidang yang mencekam. Bu Sukma mencoba menyelamatkan muka. Ini pasti surat palsu. Kamu bikin-bikin dokumen ini untuk menipu keluarga kami. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Saya sudah mengaturnya. Saya berjalan membuka pintu. Dan masuklah Pak Hendra, notaris itu. Dengan tas kerjanya. Beliau adalah orang yang sangat dihormati. Dan kehadirannya langsung membuat semua tamu terdiam. Selamat siang, kata Pak Hendra sopan. Saya Hendra, notaris yang menangani pemberian rumah ini 3 tahun lalu. Saya diminta Ibu Anindya untuk menjelaskan status hukum properti ini. Beliau menatap Bu Sukma. Dokumen yang ditunjukkan Ibu Anindya tadi 100% asli dan sah. Saya sendiri yang mengeluarkannya. Rumah ini adalah milik tunggal dan sah Ibu Anindya. Tanpa persetujuan tertulis, beliau di hadapan saya. Tidak ada seorang pun yang punya hak hukum atas rumah ini, termasuk suami maupun mertuanya. Pak Hendra membuka tasnya, mengeluarkan 1 dokumen lagi, dan meletakkannya di meja. Dan ini, katanya, adalah surat permintaan resmi dari pemilik sah, agar pihak-pihak yang tinggal di sini tanpa izin meninggalkan properti dalam waktu yang ditentukan. Secara hukum, ini sepenuhnya hak Ibu Anindya. Ruangan meledak dalam keheningan yang berat. Bu Sukma terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini abu-abu. Seperti orang yang baru kehilangan segalanya dalam 1 detik. Vina menangis. Bukan menangis menyesal, melainkan menangis panik karena rencananya hancur total. Dan di tengah semua kekacauan itu, Reza melangkah maju. Selama ini ia hanya diam, tapi kali ini, ia berdiri di samping saya, bukan di samping ibunya. Bu, kata Reza. Suaranya bergetar, tapi tegas. Cukup. Aku sudah lihat semuanya. Aku lihat ibu menampar istriku. Aku lihat anakku menangis ketakutan. Aku biarkan itu terlalu lama, karena aku pengecut. Tapi tidak lagi. Ia menoleh ke arah saya. Matanya basah. Maafkan aku, Nin. Aku gagal melindungimu. Aku malu pada diriku sendiri. Apapun keputusanmu setelah ini, aku terima. Bu Sukma menatap anaknya dengan tidak percaya. Reza, kamu bela perempuan itu daripada ibumu sendiri. Reza menjawab dengan kalimat yang menutup seluruh perdebatan. Aku tidak membela siapa-siapa, Bu. Aku cuma berhenti membela yang salah. Bu Sukma tidak menyerah begitu saja. Ia bangkit dari sofa, suaranya meninggi. Mencoba mengembalikan kekuasaan yang baru saja runtuh di hadapannya. Ibu ini yang melahirkanmu. Reza,
Ibu yang membesarkanmu. Sekarang gara-gara perempuan ini, kamu lupa diri. Anak durhaka. Reza diam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh luka. Bu, justru karena ibu yang membesarkan aku tahu. Ibu sebenarnya tidak seperti ini. Tapi entah sejak kapan, yang ibu pikirkan cuma harta. Ibu menyuruh aku mengambil rumah istriku. Ibu menyuruh aku menyakiti perempuan yang sudah memberi aku anak. Apa itu yang ibu sebut kasih sayang seorang ibu? Aku lebih malu lagi. Karena selama ini aku menurutinya. Ia menoleh ke arah Vina. Dan kamu, Vin, kamu pikir aku tidak tahu rencanamu menggadaikan rumah ini? Aku tahu. Aku cuma terlalu pengecut untuk mengakuinya. Tapi hari ini selesai sudah. Vina yang terpojok mencoba berbalik menyerang. Mas Reza juga sama saja. Selama ini Mas diam saja waktu kami memperlakukan dia begitu. Sekarang sok jadi pahlawan. Kalimat itu menampar Reza tepat di hati. Karena itu benar. Ia menundukkan kepala, lalu menatap saya dengan mata yang basah. Vina benar. Nin, aku sama bersalahnya dengan mereka. Mungkin lebih bersalah karena aku suamimu dan aku membiarkanmu menderita. Aku tidak minta kamu memaafkan aku sekarang. Aku cuma minta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pelan-pelan. Ruangan kembali hening. Pak Hendra yang berdiri sebagai saksi memecah keheningan dengan suara yang berwibawa. Saya rasa semuanya sudah jelas. Secara hukum, rumah ini milik Ibu Anindya. Apapun keputusan keluarga setelah ini, hak kepemilikan tidak bisa diganggu-gugat. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dokumen yang sah. Saya menatap seluruh ruangan. Orang-orang yang beberapa jam lalu memandang saya sebagai pembantu, kini menatap saya dengan campuran rasa malu dan hormat. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya bisa meletakkan beban berat yang telah ia pikul terlalu lama. Saya berjalan mendekati Bu Sukma yang terduduk lemas. Saya tidak berteriak. Saya tidak membalas semua hinaannya. Saya hanya berkata pelan, Bu, saya tidak pernah berniat merebut apapun dari Ibu. Saya hanya mempertahankan apa yang memang milik saya dan milik anak saya. Seandainya Ibu memperlakukan saya dengan hormat, rumah ini akan selalu terbuka untuk Ibu. Tapi Ibu memilih jalan lain. Bu Sukma tidak menjawab. Ia hanya menunduk dengan air mata yang menetes ke lantai marmer yang tadi ia banggakan sebagai miliknya. Acara arisan itu bubar dalam diam. Para tamu pergi satu persatu. Sebagian menundukkan kepala saat melewati saya. Beberapa bahkan berbisik minta maaf. Bibi yang tadi menyebut saya rakus berhenti di depan saya, menggenggam tangan saya, dan berkata lirih, "Maafkan kami. Nak, kami salah menilaimu." Saya tidak mengusir Bu Sukma dan Vina malam itu juga. Saya bukan orang seperti mereka. Saya memberi mereka waktu 1 minggu untuk berkemas dan pergi. Selama 1 minggu itu, suasana rumah terbalik total. Tidak ada lagi teriakan memanggil saya. Tidak ada lagi perintah. Bu Sukma mengurung diri di kamar. Vina berjalan mengendap-endap, takut bertemu pandang dengan saya. Yang menarik, justru di minggu terakhir itulah saya melihat watak asli Vina yang sesungguhnya. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Vina dan Bu Sukma bertengkar hebat di kamar. "Ini semua gara-gara Ibu," teriak Vina pada ibunya sendiri. Ibu yang bilang rumah ini gampang diambil. Ibu yang janji aku bakal dapat bagian. Sekarang aku nggak dapat apa-apa, malah harus angkat kaki. "Vina, jaga mulutmu sama Ibu," balas Bu Sukma. "Jaga apa? Selama ini aku nurut sama Ibu, cuma karena Ibu janji harta. Kalau nggak ada untungnya, ngapain aku ngurusin Ibu? Cari aja anak Ibu yang lain buat numpang." Saya berdiri di balik pintu, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kepuasan, melainkan rasa iba. Bu Sukma menghabiskan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan saya, menantu yang sebenarnya menghormatinya, demi membela Vina. Putri yang ternyata hanya mengincar hartanya. Karma datang lebih cepat dari yang saya kira, dan datang dari arah yang paling tidak ia duga, dari darah dagingnya sendiri. Di hari mereka pergi, Bu Sukma berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Wajahnya tua sekali.
Jauh lebih tua dari usianya. Ia menatap saya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di matanya, hanya penyesalan. "Nin," katanya parau. "Ibu? Ibu salah." Saya menatapnya. Saya bisa saja membalas dengan kata-kata pedas, tapi saya tidak. "Iya, Bu," kata saya. "Tenang, Ibu salah. Tapi yang lebih menyakitkan buat Ibu bukan saya, tapi orang yang Ibu bela mati-matian selama ini. Pulanglah, Bu. Jaga kesehatan." Bu Sukma menangis. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang dulu ia banggakan. Lalu, ia pergi bersama Vina, yang bahkan tidak menengok ke belakang untuk membantunya membawa koper. Saya menutup pintu rumah saya, rumah yang akhirnya kembali menjadi milik saya sepenuhnya. Saya berbalik dan melihat Reza menggendong Arka di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa tenang. Hubungan saya dan Reza tidak langsung pulih begitu saja. Luka itu nyata. Saya butuh waktu untuk kembali percaya. Saya pun kembali ke kantor lebih cepat dari rencana. Hari pertama saya masuk, atasan saya menyambut dengan hangat dan langsung mempercayakan kembali tim yang dulu saya pimpin. Rekan-rekan kerja saya, yang sebagian tahu sedikit tentang apa yang saya alami, memperlakukan saya dengan rasa hormat yang membuat saya hampir menangis. Di sana, di balik meja kerja saya menemukan kembali sosok diri saya yang dulu. Anindya yang mandiri, cakap, dan dihargai. Bukan Anindya yang tidur di gudang dan disuruh-suruh seperti babu. Saya menyadari satu hal penting selama berbulan-bulan di rumah itu. Mereka berusaha keras meyakinkan saya bahwa saya tidak berharga tanpa mereka. Padahal kenyataannya terbalik. Justru merekalah yang tidak berdaya tanpa saya, tanpa uang saya, tanpa rumah saya. Mereka hanya pandai membuat saya lupa akan kekuatan saya sendiri. Reza membuktikan penyesalannya dengan perbuatan, bukan janji. Ia mengambil cuti, belajar mengurus Arka dari nol, mengganti popok di tengah malam, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan saya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan keperluan Arka, agar saya bisa berangkat kerja dengan tenang. Suatu malam, ia duduk di samping saya dan berkata, "Min, dulu aku diam karena aku pikir menjaga perdamaian itu artinya mengalah pada ibu. Aku salah. Perdamaian yang dibangun dari penderitaan orang yang kita cintai itu bukan perdamaian. Itu pengecut. Aku nggak akan pernah jadi pengecut lagi." Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya menyandarkan kepala di bahunya. Dan untuk pertama kalinya, sejak Arka lahir, saya tidur nyenyak. Bukan di gudang, tapi di kamar saya sendiri. Di rumah saya sendiri. Di sisi suami yang akhirnya kembali menjadi manusia yang dulu saya cintai. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang Bu Sukma. Ia tinggal kembali di kampung, di rumah lamanya yang sederhana. Vina sudah lama pergi, mencari sasaran lain untuk ditumpangi, dan jarang sekali menghubunginya. Yang merawat Bu Sukma di hari tuanya. Ironisnya, justru saya. Setiap bulan saya mengirim uang dan kebutuhannya. Bukan karena ia pantas, tapi karena ia neneknya Arka, dan karena saya tidak ingin hati saya ikut mengeras seperti hatinya dulu. Suatu hari, Bu Sukma menelepon saya. Suaranya gemetar. "Nin," katanya, "kenapa kamu masih baik sama ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab, "Karena saya tidak mau menang dengan menjadi seperti ibu." "Bu, saya menang dengan tetap menjadi diri saya." Di ujung telepon, saya mendengar Bu Sukma terisak. Isakan seorang perempuan tua yang akhirnya mengerti terlambat bahwa harta yang ia kejar mati-matian tidak pernah sebanding dengan satu hal yang ia buang dengan tangannya sendiri. Penghormatan dari orang yang tulus padanya. Hari-hari saya kini berjalan dengan tenang. Setiap pagi, saya bangun di kamar saya sendiri, mendengar tawa Arka yang mulai bisa duduk, dan melihat Reza menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Rumah di Pondok Indah itu tidak lagi terasa seperti penjara. Ia kembali menjadi rumah. Tempat yang hangat, tempat saya bisa bernapas. Saya kembali bekerja
dan kembali dipercaya memimpin tim di kantor. Angka-angka, neraca, dan dokumen yang dulu hanya pekerjaan saya, ternyata adalah perisai yang menyelamatkan hidup saya. Saya sering merenung, seandainya dulu saya menyerah pada tekanan Bu Sukma, seandainya saya benar-benar berhenti bekerja, seandainya saya tidak menyimpan setiap bukti dengan rapi. Mungkin hari ini saya dan Arka sudah berada di jalanan, tanpa rumah, tanpa apa-apa. Kemandirian seorang perempuan bukanlah keangkuhan. Ia adalah harga diri, dan kadang ia adalah satu-satunya penyelamat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang. Diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling banyak bersabar adalah orang yang paling kuat, karena ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Dan jangan pernah dengan tangan kita sendiri membuang orang yang tulus mencintai kita demi keserakahan sesaat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Disuruh diam demi menjaga keutuhan keluarga. Dipaksa menyerahkan hak yang dengan susah payah ia perjuangkan. Jika kalian salah satunya, ingatlah ini. Kebaikan hati kalian bukan izin bagi orang lain untuk menindas. Pertahankan kelembutan kalian, tapi jangan pernah serahkan harga diri kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza yang awalnya memilih diam karena takut menghadapi orang tuanya. Kepada mereka, ketahuilah, menjaga perdamaian dengan mengorbankan istri dan anak bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah pengkhianatan yang dibungkus kata berbakti. Keberanian sejati seorang lelaki bukan saat ia menuruti semua kemauan ibunya, tapi saat ia berani membela yang benar, sekalipun itu menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma, yang karena rasa takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru menghancurkan keluarga anaknya sendiri. Mereka lupa, kasih sayang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang bisa direbut, melainkan dari seberapa tulus hati yang bisa dirangkul. Bu Sukma mengejar sebuah rumah dan kehilangan keluarga. Ia membela putri yang serakah dan kehilangan menantu yang tulus. Itulah karma yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Hari ini, Bu Sukma menjalani masa tuanya dalam sepi di kampung. Vina menghilang entah kemana, muncul hanya saat butuh uang. Sementara saya, Reza, dan Arka hidup tenang di rumah yang dulu menjadi medan perang itu. Saya tidak menyimpan dendam. Saya memilih untuk tetap mengirim kabar dan bantuan untuk Bu Sukma. Bukan karena saya lupa, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti dia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas kebencian dengan kebencian, atau membalasnya dengan tetap menjaga kebaikan dalam diri kita. Saya memilih yang kedua, bukan karena mereka pantas, tapi karena saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri dalam perjalanan menuntut keadilan. Bagaimana menurut kalian? Sahabat cerita, apakah keputusan saya sudah tepat? Atau kalian punya kisah serupa yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar. Cerita kalian mungkin menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada yang membutuhkan, dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Suami saya menampar saya di depan peti jenazah ayahnya sendiri, demi seorang adik ipar yang menuntut warisan 2 miliar. Mereka pikir saya hanya menantu tak berdaya yang menumpang di rumah ini. Malam itu juga, saya cabut tanda tangan saya dari satu surat. Dan dalam 3 hari, rumah megah tempat mereka berdiri sekarang bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang kesabaran, harga diri, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wirastama. 12 tahun saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Saya keliru. Suami saya bernama Reza. Anak bungsu, anak kesayangan.
Lelaki yang dulu berjanji akan berdiri di depan saya bila badai datang. Janji itu ternyata serapuh kertas. Ibu mertua saya, Bu Sundari, 62 tahun. Perempuan yang senyumnya manis di depan tamu. Namun matanya selalu menghitung. Menghitung apa yang bisa diambil dari saya. Lalu ada Kirana, adik ipar saya. Adik perempuan Reza, 29 tahun. Cantik, manja. Dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Hidupnya dibiayai oleh gengsi keluarga. Dan gengsi keluarga itu selama bertahun-tahun dibiayai oleh dompet saya. Rumah tempat kami tinggal berdiri di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman di depan. Tetangga memanggilnya rumah keluarga Wirastama. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Sertifikat rumah itu atas nama saya, Anindya Kusumawardani. Itu cerita untuk nanti. Mari saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Reza 12 tahun lalu. Saat itu, keluarga Wirastama sedang jatuh. Bapak mertua saya, Pak Hendra, baru saja bangkrut. Usaha kontraktornya gulung tikar, utang menumpuk. Rumah lama mereka di Bekasi disita bank. Saya masih ingat malam itu. Reza datang ke apartemen saya dengan mata merah. Ia bilang keluarganya akan kehilangan tempat tinggal. Saya, yang saat itu sudah punya karir mapan dan tabungan sendiri, mengambil keputusan yang mengubah hidup saya. Saya jual apartemen saya. Saya cairkan deposito saya. Saya tambah dengan pinjaman bank atas nama saya sendiri. Lalu saya beli rumah di Pondok Indah itu. Rumah yang cukup besar untuk menampung saya, Reza, dan kedua orang tuanya. Saya melakukannya karena cinta. Karena saya pikir keluarga adalah tempat kita saling menyelamatkan. Sertifikat rumah itu atas nama saya karena memang saya yang membayar. Tapi saya tidak pernah membanggakannya. Saya tidak pernah berkata, "Ini rumah saya." Saya selalu berkata, "Ini rumah kita." Kesalahan terbesar saya adalah berpikir mereka memandangnya sama. Tahun-tahun berlalu. Karir saya naik, gaji saya naik, dan seiring itu, tuntutan keluarga Wirastama juga naik. Awalnya kecil. Bu Sundari minta uang untuk arisan, 500.000. Saya beri. Lalu, Kirana minta uang untuk kuliah, katanya. 3 juta, saya beri. Kuliah itu tidak pernah selesai. Uangnya entah kemana. Lalu, Pak Hendra sakit-sakitan. Biaya rumah sakit, obat, perawat. Semuanya saya tanggung. Saya tidak pernah mengeluh. Ia bapak mertua saya, sudah selayaknya. Reza, suami saya bekerja, ya. Tapi gajinya selalu habis entah kemana. Untuk hobi, untuk teman, untuk gengsi, tagihan rumah, listrik, makan, sekolah anak kami. Semua jatuh ke pundak saya. Oh ya, kami punya 1 anak. Namanya Bima. Sekarang 10 tahun. Satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Selama 12 tahun. Saya menjadi tulang punggung yang tak terlihat. Saya membiayai keluarga yang menganggap saya pelayan. Saya menelan setiap hinaan halus dengan senyum. Bu Sundari sering berkata di depan tamu, "Anindya ini beruntung sekali bisa masuk keluarga kami." Padahal kebenarannya terbalik. Merekalah yang beruntung ada saya. Kirana memanggil saya Mbak dengan nada yang selalu meremehkan. Seolah saya pembantu yang kebetulan punya gelar manajer. Saya bertahan. Karena Bima, karena saya ingin anak saya tumbuh dengan ayah dan kakek nenek. Karena saya percaya suatu hari kesabaran saya akan dihargai. Saya benar-benar bodoh. Fact pertama yang membuat saya mulai ragu adalah 3 tahun lalu. Saat itu Kirana hamil di luar nikah. Lelaki yang menghamilinya kabur. Keluarga Wirastama panik. Bukan karena malu, tapi karena takut kehilangan muka di depan tetangga. Dan siapa yang dipaksa membersihkan kekacauan itu? Saya. Saya yang membayar biaya persalinan Kirana. Saya yang mengurus surat-surat anak itu. Saya yang menanggung semuanya. Sementara Kirana mengeluh karena saya tidak membelikannya kamar bayi yang cukup mewah. Saat itu Reza berkata kepada saya, "Sudahlah, dia adikku, kita harus bantu." Kata kita, padahal yang membantu hanya saya. Anak Kirana lahir. Namanya
Sasa, gadis kecil yang manis, yang tidak bersalah apapun. Saya menyayangi Sasa seperti anak saya sendiri. Itu satu-satunya hal baik yang lahir dari kekacauan keluarga ini. Tapi luka itu mulai menumpuk, diam-diam. Seperti air yang menetes ke dalam ember retak. Saya mulai mencatat, bukan untuk balas dendam. Saat itu belum. Saya hanya seorang manajer keuangan yang terbiasa mencatat. Setiap transfer, setiap pengeluaran untuk keluarga ini, saya simpan semua bukti. Rekening koran, kwitansi, bukti transfer. Sebuah kebiasaan profesional yang kelak akan menjadi senjata saya. Lalu, 6 bulan lalu, Pak Hendra meninggal dunia. Dan saat itulah, topeng keluarga Wirastama benar-benar terlepas. Pemakaman Pak Hendra berlangsung sederhana. Saya yang mengurus semuanya. Tenda, catering, tahlilan 7 hari. Reza hanya duduk menerima tamu. Bu Sundari menangis dramatis di depan pelayat. Kirana sibuk memilih kerudung hitam yang paling bagus untuk foto. Saya tidak menghakimi cara orang berduka. Tapi saya melihat sesuatu malam itu yang membuat perut saya dingin. Saat pelayat sudah pulang, saya tak sengaja mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara Bu Sundari, suara Kirana, dan suara Reza. Mereka sedang membicarakan harta. Bu Sundari berkata, "Sekarang Bapak sudah tidak ada. Rumah ini harus kita amankan. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar." Orang luar, itu saya. Setelah 12 tahun, setelah semua yang saya beri, saya masih orang luar, Kirana menyahut. "Iya. Bu, aku juga butuh modal." Sasa makin besar. "Aku mau buka usaha. Mbak Anindya kan punya banyak. Masa untuk keluarga sendiri pelit?" Lalu suara Reza, suara suami saya, yang saya tunggu untuk membela saya. Ia berkata, "Nanti aku bicara sama Anindya. Dia pasti nurut." Dia selalu nurut. Dia selalu nurut. 3 kata itu menancap seperti pisau. Suami saya tidak melihat saya sebagai istri. Ia melihat saya sebagai mesin yang selalu menurut. Saya berdiri di lorong gelap itu. Tangan saya gemetar. Tapi kepala saya, anehnya, mulai jernih. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Kabut cinta yang menutupi mata saya mulai menipis. Saya tidak tidur malam itu. Saya membuka laptop saya. Saya buka folder lama. Folder berisi semua catatan keuangan saya selama 12 tahun. Dan saya buka satu dokumen yang selama ini saya lupakan keberadaannya. Sertifikat rumah atas nama Anindya Kusumawardhani. Saya menatap nama saya sendiri di layar. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak melihatnya sebagai beban. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Saya masih berharap. Mungkin saya salah dengar. Mungkin Reza akan berubah. Mungkin keluarga ini masih punya hati. Harapan itu hancur seminggu kemudian. Pagi itu, di meja makan, Bu Sundari memulai serangannya. Ia meletakkan secangkir teh dengan keras, lalu berkata, "Anindya, kita perlu bicara serius soal rumah ini." Saya tetap tenang. "Ada apa?" "Bu," Bu Sundari berkata, "rumah ini kan peninggalan keluarga Wirastama. Sekarang Bapak sudah tiada. Sudah sepantasnya sertifikatnya dibalik nama ke Reza. Sebagai anak laki-laki. Biar jelas, biar rapi." Saya menahan napas. Mereka pikir saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Saya menjawab pelan, "Bu, sertifikat rumah ini atas nama saya, karena memang saya yang membelinya. 12 tahun lalu." Suasana langsung berubah. Wajah Bu Sundari mengeras. Kirana yang sedang menyuapi Sasa langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kirana berkata, "Maksud Mbak apa? Rumah ini punya keluarga kami. Mbak cuma numpang nama doang." "Numpang nama." Saya hampir tertawa. Tapi saya menahannya. Saya menoleh ke Reza. Saya menunggu suami saya berkata sesuatu. Apapun. Membela saya. Mengakui kebenaran. Mengatakan, Anindya yang membeli rumah ini. Kita berhutang budi padanya. Tapi Reza menunduk. Mengaduk kopinya. "Diameter." Diamnya Reza saat itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Sejak hari itu, hidup di rumah itu berubah menjadi neraka kecil yang dirancang untuk mengusir saya. Bu Sundari mulai memperlakukan saya seperti tamu yang tak diundang. Ia mengunci dapur dan berkata,
bahan makanan sedang menipis. Padahal saya yang membayar belanja bulanan. Ia memindahkan barang-barang saya dari kamar utama ke kamar belakang yang sempit. Dengan alasan, kamar utama akan dipakai untuk Kirana dan Sasa. Saya pindah tanpa protes. Saya hanya mengamati, mencatat, menunggu. Tapi tekanan terus meningkat dengan cara yang semakin keji. Suatu hari, saya pulang dan mendapati semua dokumen kerja saya yang tersimpan di lemari kamar berserakan di lantai. Berantakan, seolah ada yang sengaja mengobrak-abriknya. Beberapa berkas penting hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Mereka mencari sertifikat rumah, berharap bisa memusnahkannya. Untungnya, sertifikat asli sudah lama saya simpan di safe deposit box bank. Yang ada di rumah hanya saliman. Tapi tindakan itu menunjukkan satu hal. Mereka sudah berani melanggar batas. Mereka rela mencuri demi merebut apa yang bukan hak mereka. Saya tidak marah-marah. Saya hanya merapikan kembali dokumen saya. Lalu, malam itu, saya memasang kunci tambahan di lemari saya. Dan saya mulai memikirkan langkah yang lebih serius. Mereka juga mulai mengisolasi saya dari Bima. Bu Sundari sering melarang Bima bermain dengan saya. Dengan dalih, saya terlalu sibuk bekerja. Ia mencoba meracuni pikiran anak saya, berkata bahwa ibunya lebih mencintai pekerjaan daripada keluarga. Tapi Bima, anak saya yang cerdas, tahu kebenarannya. Ia tetap memeluk saya setiap malam dan berbisik. Bima sayang, Bunda. Ikatan antara saya dan Bima adalah satu hal yang tidak pernah bisa mereka rusak. Sekuat apapun mereka mencoba. Lalu serangan kedua datang. Lebih kasar. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendapati seorang lelaki asing sedang mengukur ruang tamu dengan meteran. Di sampingnya berdiri Kirana. Tersenyum penuh kemenangan. Saya bertanya, ini siapa? Kirana menjawab santai. Oh, ini arsitek. Aku mau renovasi rumah. Ruang tamu ini mau aku jadikan kafe kecil. Modal usaha dari warisan Bapak. Renovasi, kafe, modal usaha di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Tanpa bertanya kepada saya sedetik pun. Dan ternyata itu baru permulaan. Beberapa hari sebelumnya, Kirana sudah mengajukan tuntutan langsung kepada saya. Ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Duduk di tepi ranjang. Lalu berkata dengan nada manja yang dibuat-buat. Mbak, aku butuh modal 500 juta buat buka usaha. Mbak kan kaya. Transfer ya. Anggap aja bantu adik. 500 juta. Disebut seentang meminta uang jajan. Saya menjawab pelan. Kirana, saya tidak punya uang sebanyak itu untuk diberikan begitu saja. Wajah Kirana langsung berubah masam. Ia berdiri, lalu berkata sinis. Halah, sok miskin. Padahal gaji Mbak puluhan juta. Pelit banget jadi orang. Pantas aja keluarga ini nggak pernah benar-benar nganggep Mbak. Lalu, ia keluar, membanting pintu kamar saya. Saya duduk diam, bukan karena uangnya, tapi karena saya akhirnya benar-benar paham. Bagi mereka, saya bukan manusia. Saya hanya sumber uang yang harus terus mengalir. Dan ketika aliran itu berhenti, saya tidak lagi punya nilai di mata mereka. Insiden dengan arsitek itu terjadi tak lama setelah penolakan saya soal modal usaha. Ini adalah cara Kirana menunjukkan bahwa ia tidak menerima jawaban tidak dari saya. Saya menahan amarah. Saya berkata pada arsitek itu dengan tenang, maaf, Pakistan, pekerjaan ini ditunda dulu. Ada hal yang harus dibereskan. Kirana langsung naik pitam. Mbak jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Mbak siapa? Saya menatapnya. Lama. Lalu saya menjawab, saya pemilik rumah ini. Kirana tertawa mengejek. Lalu ia berteriak memanggil ibunya. Bu Sundari datang dengan wajah garang. Dan saat itulah tangannya terangkat. Plak. Bu Sundari menampar pipi saya di depan arsitek asing itu, di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Berani-beraninya kamu mengaku pemilik rumah ini, teriaknya. Dasar menantu durhaka. Tidak tahu diri, kamu pikir karena punya uang, kamu bisa mengatur keluarga ini. Pipi saya panas, tapi hati saya anehnya dingin, sangat dingin. Saya tidak membalas. Saya hanya menatap mata Bu Sundari dalam-dalam. Lalu saya berbalik
dan masuk ke kamar. Saya mengunci pintu, dan di balik pintu itu, saya tidak menangis. Saya membuka laptop saya. Malam itu, saya menelpon satu orang, Pak Wibowo, notaris langganan perusahaan saya. Orang yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya bertanya satu hal sederhana. Apakah sertifikat atas nama saya masih sah secara hukum, meski selama ini saya tinggal bersama keluarga suami? Jawabannya membuat saya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya. Sertifikat itu 100% hak milik saya. Tidak ada satupun anggota keluarga Wirastama yang punya klaim hukum atasnya. Bahkan Reza sekalipun. Karena rumah itu saya beli sebelum ada percampuran harta yang tercatat. Saya menutup telepon. Saya menatap langit-langit kamar. Dan saya mulai menyusun rencana. Tapi saya belum bertindak. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri sedalam mungkin. Mereka tidak mengecewakan saya. Minggu berikutnya, tekanan meningkat. Reza akhirnya bicara. Tapi bukan untuk membela saya. Suatu malam, ia masuk ke kamar belakang tempat saya tidur sekarang. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah memohon yang dibuat-buat. "Anindya," katanya, "aku mohon. Demi keutuhan keluarga, balik nama saja sertifikat itu ke aku. Ibu sudah tua, dia butuh ketenangan. Kirana butuh modal. Kamu kan istri yang baik, kamu pasti mau berkorban sedikit lagi, kan? Berkorban sedikit lagi. Setelah 12 tahun, setelah satu rumah, satu apartemen, semua tabungan, semua karir yang saya bagi, saya menatap suami saya, lelaki yang dulu saya cintai, dan saya bertanya pelan, "Reza, kalau saya menolak, apa yang akan terjadi?" Wajahnya berubah. Topeng memohon itu lepas. Ia berkata dingin, "Kalau kamu menolak, jangan salahkan aku kalau keluarga ini tidak lagi menganggapmu ada. Itu ancaman." Dari mulut suami saya sendiri, saya tersenyum. Senyum yang membuat Reza bingung. "Baiklah," kata saya. "Beri saya waktu. Saya akan memikirkannya." Reza pergi dengan wajah puas. Ia pikir, ia menang. Ia pikir saya akan menurut seperti biasa. Ia tidak tahu. Malam itu, saya tidak sedang memikirkan apakah akan menyerahkan rumah. Saya sedang memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengambil kembali hidup saya sepenuhnya. Keesokan paginya, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu terakhir. Saya sedang menyiapkan sarapan untuk Bima sebelum sekolah. Bima, anak saya, anak satu-satunya. Ia datang ke dapur dengan mata sembab. Ia berkata, "Bunda, tadi malam nenek bilang aku dan Bunda akan diusir dari rumah ini. Apa itu benar?" Hati saya hancur, bukan untuk diri saya, tapi untuk anak saya yang masih 10 tahun, yang harus mendengar ancaman seperti itu dari neneknya sendiri. Saya berlutut. Saya peluk Bima. Saya berkata pelan, "Tidak. Sayang, tidak ada yang akan mengusir kita. Karena rumah ini milik Bunda. Dan Bunda tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Saat itulah, di dapur itu, dengan anak saya dalam pelukan, keraguan terakhir saya lenyap. Tidak ada lagi cinta yang perlu saya selamatkan. Tidak ada lagi keluarga yang perlu saya pertahankan. Yang ada hanya saya dan Bima, dan saya akan melindungi anak saya dengan segala cara. Tapi, sebelum saya bertindak, mereka melancarkan 2 serangan lagi. 2 serangan yang justru memperkuat tekad saya. Serangan pertama terjadi di sekolah Bima. Suatu siang, saya mendapat telepon dari wali kelas. Katanya, ada masalah dengan pembayaran uang sekolah Bima. Saya bingung, karena saya selalu membayar tepat waktu. Setelah saya selidiki, ternyata Bu Sundari diam-diam menelpon pihak sekolah. Ia mengaku sebagai nenek Bima dan meminta agar tagihan sekolah dialihkan. Katanya keluarga sedang kesulitan keuangan. Tujuannya jelas, mempermalukan saya, membuat saya terlihat tidak mampu membiayai anak saya sendiri. Di sekolah tempat Bima belajar, saya datang ke sekolah hari itu juga. Saya tunjukkan bukti pembayaran. Saya jelaskan situasinya kepada wali kelas. Untungnya, pihak sekolah memahami. Tapi luka itu menancap. Mereka tidak hanya menyerang saya. Mereka mulai menyeret anak saya yang tidak bersalah. Malam itu,
Saya menatap Bima yang tidur pulas. Dan saya berjanji dalam hati, tidak ada lagi. Tidak akan saya biarkan mereka menyentuh anak saya. Serangan kedua datang seminggu kemudian. Dan kali ini menyangkut harga diri saya di tempat kerja. Kirana, entah dari mana mendapat nomornya, mengirim pesan kepada beberapa rekan kerja saya. Pesan itu berisi fitnah. Katanya, saya merebut harta keluarga suami. Saya menantu durhaka yang menelantarkan mertua. Ia berharap reputasi saya hancur di kantor. Tapi rencana itu gagal total. Rekan-rekan saya mengenal siapa saya. Mereka tahu integritas saya selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka justru meneruskan pesan fitnah itu kepada saya sebagai peringatan. Tanpa sadar, Kirana baru saja memberi saya bukti tertulis tambahan. Bukti pencemaran nama baik, lengkap dengan nomor pengirim dan tanggal. Saya menyimpan tangkapan layar pesan itu dengan tenang. Map bukti saya semakin tebal. Dan mereka tanpa sadar terus mengisinya untuk saya. Saat itulah saya tahu kesabaran saya sudah cukup. Sekarang giliran keadilan. Hari itu saya tidak ke kantor. Saya menelpon Pak Wibowo. Lalu saya menelpon Pak Handoko, kepala divisi legal di perusahaan saya. Pengacara korporat senior yang sangat saya hormati. Saya menceritakan semuanya. Dan saya bertanya, langkah apa yang paling kuat secara hukum? Mereka berdua mendengarkan. Lalu Pak Handoko berkata satu kalimat yang membuat saya tahu saya sudah berada di jalur yang benar. Anindya, secara hukum, Anda memegang semua kartu. Mereka tidak punya apa-apa. Mari kita susun semuanya dengan rapi. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Itulah senjata saya. Selama 3 hari berikutnya, saya bekerja dalam diam. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya memasak, saya tersenyum. Saya berkata sedang mempertimbangkan permintaan mereka. Mereka semua tersenyum penuh kemenangan. Mengira saya akan menyerah, tapi di balik layar, saya menyiapkan segalanya. Bersama Pak Wibowo, saya menyiapkan dokumen-dokumen resmi. Bersama Pak Handoko, saya menyiapkan surat-surat hukum. Saya mengumpulkan semua bukti 12 tahun. Rekening koran, bukti transfer, kwitansi rumah sakit, bukti pembelian rumah. Semuanya tersusun rapi dalam satu map tebal. Dan ada satu hal lagi yang mereka tidak tahu. 3 bulan lalu, saat insiden Kirana dengan arsitek itu, saya diam-diam memasang kamera CCTV kecil di ruang tamu dan ruang tengah. Bukan untuk menyintai. Awalnya hanya untuk keamanan Bima. Tapi kamera itu ternyata merekam segalanya. Setiap ancaman, setiap hinaan, setiap rencana jahat mereka untuk merebut rumah saya. Saya punya bukti tertulis. Saya punya bukti hukum. Dan sekarang saya punya bukti rekaman. Permainan sebenarnya baru akan saya mulai. Pada hari ketiga, mereka kehilangan kesabaran, dan itu memberi saya alasan sempurna. Sore itu, Kirana mengadakan acara di rumah, tanpa izin saya, tentu saja. Ia mengundang calon mertuanya yang baru. Rupanya Kirana akan menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya, dan ia ingin memamerkan rumah megah keluarga Wirastama kepada keluarga calon suaminya. Rumah saya dipakai untuk memamerkan gengsi keluarga yang ingin mengusir saya. Saya pulang kerja dan mendapati rumah penuh tamu. Bu Sundari mengenakan kebaya termahalnya. Kirana berdandan menor. Reza memakai jas. Mereka semua tertawa, menyajikan hidangan mewah yang sekali lagi dibayar dari kartu yang terhubung ke rekening saya. Saat saya masuk, Bu Sundari langsung mendekat dan berbisik tajam. Kamu masuk ke kamar belakang. Jangan keluar. Jangan permalukan keluarga ini di depan calon besan. Saya hanya tersenyum. Baik, Bu, jawab saya tenang. Tapi saya tidak masuk ke kamar belakang. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bima. Dan saya menelpon Pak Wibowo dan Pak Handoko. Saya berkata, semuanya sudah siap. Datanglah besok pagi, bawa semua dokumennya. Lalu saya turun kembali, dan saya duduk di antara para tamu. Dengan tenang, wajah Bu Sundari memerah marah. Kirana memandang saya dengan tatapan benci.
Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di depan calon besan. Mereka harus menjaga citra keluarga terhormat. Calon mertua Kirana, seorang ibu paruh baya yang anggun, bertanya ramah kepada saya. Dan ini siapa, ya? Sebelum saya menjawab, Kirana cepat menyela. Oh, ini Mbak Anindya. Dia, pembantu lama yang sudah seperti keluarga. Pembantu, 12 tahun, satu rumah, semua pengorbanan. Dan di depan tamu, saya diperkenalkan sebagai pembantu. Saya tidak marah, saya hanya menyimpan kalimat itu. Untuk besok, saya menjawab dengan senyum sopan. Senang berkenalan dengan ibu. Lalu, saya permisi dan masuk ke kamar. Malam itu adalah malam terakhir keluarga Wirastama tidur nyenyak di rumah saya. Keesokan paginya, semuanya berubah selamanya. Pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Saya yang membuka pintu. Di depan pagar, berdiri Pak Wibowo dengan map dokumen, Pak Handoko dengan jas rapi dan tas kerja, dan 2 orang stafnya. Bu Sundari muncul dari ruang tengah, masih dengan daster paginya. Ia bertanya curiga, siapa mereka? Saya menjawab, tenang, mereka tamu saya, Bu. Notaris dan pengacara saya. Mari, kita semua duduk di ruang tamu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Sebagai keluarga, sesuatu dalam nada suara saya membuat Bu Sundari ragu. Ia memanggil Reza dan Kirana. Tak lama, mereka bertiga duduk di sofa ruang tamu. Wajah mereka campuran antara bingung dan waspada. Saya duduk berhadapan dengan mereka. Di samping saya, Pak Wibowo dan Pak Handoko. Di meja, sebuah map tebal. Reza memulai dengan nada sombong. Ada apa ini? Anindya, kamu mau menyerahkan rumahnya secara resmi. Bagus, sudah ku bilang dia pasti nurut. Bu, saya membiarkan ia menyelesaikan kalimatnya. Lalu saya berkata, tidak. Reza, saya tidak akan menyerahkan apapun. Justru sebaliknya, saya membuka map itu. Lembar pertama saya keluarkan. Sertifikat rumah. Saya letakkan di meja. Atas nama Anindya Kusumawardhani, ini, kata saya, adalah sertifikat sah rumah ini. Atas nama saya. Dibeli 12 tahun lalu dengan uang saya. Hasil penjualan apartemen saya, deposito saya, dan pinjaman bank atas nama saya. Sudah saya konsultasikan dengan notaris dan pengacara. Secara hukum, rumah ini 100% milik saya. Wajah Bu Sundari memucat. Kirana mulai gelisah. Reza menegang. Pak Wibowo angkat bicara dengan tenang dan profesional. Benar, ujarnya. Saya notaris yang menangani sertifikat ini. Tidak ada satupun nama anggota keluarga Wirastama yang tercantum. Tidak ada hak waris. Tidak ada hak milik. Tidak ada klaim hukum apapun dari pihak lain. Rumah ini sepenuhnya milik Ibu Anindya. Bu Sundari bangkit dari sofa. Suaranya melengking. Tidak mungkin. Ini rumah keluarga kami. Reza, lakukan sesuatu. Reza berdiri, wajahnya merah. Anindya, kamu tidak bisa begini. Aku, suamimu. Harta kita itu harta bersama. Saya menatapnya tenang. Lalu saya keluarkan lembar kedua. Pak Handoko, tolong jelaskan. Pak Handoko membuka berkasnya. Suaranya berat dan berwibawa. Saudara Reza, rumah ini dibeli oleh klien saya sebelum pernikahan, tercatat memiliki percampuran harta. Secara hukum, ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Anda tidak memiliki hak atasnya. Dan ini ditambah satu fakta lagi. Ia mengeluarkan setumpuk kertas, rekening koran, bukti transfer. Selama 12 tahun, klien saya telah membiayai seluruh kebutuhan keluarga ini. Total, berdasarkan catatan yang terdokumentasi dengan sangat rapi, mencapai 3.400.000.000 rupiah. Termasuk biaya rumah sakit almarhum Bapak Hendra, biaya persalinan Nona Kirana, dan seluruh tagihan rumah tangga. Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Bu Sundari yang memburu. 3.400.000.000. Angka itu menggantung di udara seperti vonis. Kirana akhirnya meledak. Lo nggak bisa gitu. Mbak,
Itu uang keluarga. Udah kewajiban lu bantu keluarga suami. Saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya membiarkan diri saya berkata apa yang ada di hati saya. Kewajiban, kata saya pelan. Kirana, selama 12 tahun, saya membiayai hidup kalian. Saya menanggung kalian saat keluarga ini bangkrut. Saya membayar persalinanmu saat lelaki yang menghamilimu kabur. Dan kemarin, di depan calon mertuamu, kamu memperkenalkan saya sebagai pembantu. Kirana terdiam, wajahnya pucat. Saya melanjutkan. Hak kalian di rumah ini, hak kalian atas uang saya adalah nol. Nol besar. Bukan karena saya kejam, tapi karena kalian tidak pernah menganggap saya keluarga. Kalian hanya menganggap saya dompet berjalan. Bu Sundari mencoba melangkah maju. Tangannya terangkat seperti hendak menampar saya lagi. Tapi kali ini, Pak Handoko berdiri menghalangi. Saya sarankan, Ibu tidak melakukan kekerasan, ujarnya dingin. Karena setiap tindakan di rumah ini sudah terekam. Kata terekam membuat mereka membeku. Saya mengambil tablet saya. Saya putar rekaman CCTV di layar. Terlihat jelas Bu Sundari menampar saya di hadapan arsitek. Terdengar jelas suaranya berteriak, dasar menantu durhaka, tidak tahu diri. Terdengar jelas Kirana menyuruh mengusir saya dan Bima. Terdengar jelas Reza mengancam akan menganggap saya tidak ada. Semuanya terekam. Tanggal, jam, suara, wajah. Hitam di atas putih dan kini hidup di atas layar. Saya membiarkan rekaman itu berputar sampai habis. Setiap detik adalah pukulan bagi mereka. Wajah Bu Sundari yang menampar saya. Suara Kirana yang menyuruh mengusir Bima. Reza yang berdiri diam. Tidak melakukan apapun untuk membela istrinya. Semuanya dengan jelas, tanpa bisa dibantah. Saat rekaman berhenti, ruangan benar-benar sunyi. Bu Sundari terduduk lemas di sofa. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Dan Reza, suami saya, menatap layar itu dengan wajah pucat pasi. Seolah baru pertama kali melihat siapa keluarganya sebenarnya. Atau mungkin baru pertama kali melihat siapa dirinya sebenarnya. Wajah ketiga orang itu hancur. Topeng mereka yang selama 12 tahun mereka pakai jatuh berkeping-keping di lantai ruang tamu rumah saya. Reza adalah yang pertama runtuh. Ia jatuh terduduk di sofa. Anindya, katanya dengan suara bergetar. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hilaf. Kamu istriku. Jangan begini. Hilaf. Setelah 12 tahun, setelah ia menampar harga diri saya dengan diamnya, dengan ancamannya, dengan 3 kata yang menghantui saya, dia selalu nurut. Saya menatap suami saya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya rasa lelah yang dalam. Reza, kata saya, kamu punya satu kesempatan untuk membela saya. 12 tahun, berkali-kali, dan setiap kali kamu memilih ibumu, adikmu, gengsimu. Tidak pernah saya. Sekarang, saya yang memilih. Dan saya memilih diri saya. Dan anak kita. Pak Handoko meletakkan sebuah dokumen baru di meja untuk memperjelas situasi hukum. Ujarnya, klien saya telah menyiapkan 2 pilihan. Pilihan pertama, gugatan perdata untuk penggantian seluruh dana yang telah dikeluarkan selama 12 tahun sebesar 3 miliar 400 juta, disertai surat perintah pengosongan rumah dalam waktu 3 kali 24 jam. Karena para penghuni tidak memiliki hak hukum atas properti ini. Bu Sundari menjerit, kamu mau mengusir kami, mengusir ibu dari suamimu. Pak Handoko melanjutkan, tenang, pilihan kedua. Klien saya tidak menuntut pengembalian uang 3 miliar itu. Sebagai gantinya, seluruh penghuni mengosongkan rumah secara sukarela dalam waktu 1 minggu. Tanpa kekerasan, tanpa drama. Dan klien saya akan, dengan kebaikan hatinya, memberikan uang transisi sebesar 50 juta untuk Ibu Sundari memulai hidup baru. Ruangan hening. Pilihan itu jelas. Lawan secara hukum dan kehilangan 3 miliar yang tidak mungkin mereka bayar. Atau pergi dengan tenang
dan menerima sedikit belas kasih. Tapi keserakahan manusia memang sulit ditebak. Kirana, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyeringai. Ia berkata, "Jangan takut. Bu, Mbak Anindya nggak akan berani bawa ini ke pengadilan. Dia gengsi. Dia takut malu. Kita lawan saja." Aku punya kenalan pengacara. Saya hampir tertawa. Mereka masih meremehkan saya. Bahkan di saat seperti ini. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, "Silahkan. Pikirkan baik-baik. Kalian punya waktu sampai besok." Lalu, saya bangkit. Dan saya mengantar Pak Wibowo dan Pak Handoko ke pintu. Di belakang saya, terdengar suara mereka mulai bertengkar. Bu Sundari menyalahkan Kirana. Kirana menyalahkan Reza. Reza diam. Kepalanya tertunduk dalam. Untuk pertama kalinya, parasit-parasit itu saling memakan satu sama lain. Malam itu, mereka memilih jalan keserakahan. Persis seperti yang saya duga. Kirana benar-benar menghubungi seorang pengacara. Dan keesokan harinya, sebuah surat somasi dikirim ke rumah. Ditujukan kepada saya. Saya membaca surat itu di ruang tengah. Pak Wibowo, yang kebetulan sedang berkunjung, ikut membaca. Isi somasi itu sungguh konyol. Mereka menuduh saya melakukan penipuan dengan mengatasnamakan rumah keluarga. Mereka menuntut saya menyerahkan sertifikat dan membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar atas pencemaran nama baik keluarga Wirastama. Pencemaran nama baik dari keluarga yang menampar saya dan menyebut saya pembantu. Pak Wibowo membaca surat itu, lalu tertawa kecil. "Ibu Anindya," ujarnya, "ini somasi paling lemah yang pernah saya baca. Pengacara yang menulis ini jelas tidak memeriksa fakta. Mereka justru menggali kubur mereka sendiri lebih dalam." Saya tersenyum. Karena saya tahu somasi itu adalah hadiah. Mereka memberi saya alasan hukum yang sempurna untuk menghancurkan klaim mereka sepenuhnya. Saya mengirim foto somasi itu ke Pak Handoko. Tak sampai 15 menit. Ia menelpon. Suaranya terdengar geli. "Anindya," ujarnya, "ini lelucon. Mereka menuduh penipuan, padahal sertifikat sah atas nama Anda dengan bukti pembayaran lengkap. Mereka menuntut pencemaran nama baik, padahal Anda punya rekaman mereka yang menghina dan menyerang Anda. Surat ini justru memperkuat posisi Anda. Mari kita balas dengan tegas." Dan kami pun membalas. Pak Handoko menyusun surat jawaban resmi, bukan sekedar membantah somasi, tapi balik menggugat. Pertama, gugatan perdata penggantian dana 3 miliar 400 juta. Kedua, laporan pidana atas tindak kekerasan, yaitu penamparan yang terekam CCTV. Ketiga, gugatan pencemaran nama baik balik atas tuduhan penipuan yang tidak berdasar. Surat balasan itu dikirim ke pengacara Kirana dan reaksinya, seperti yang sudah saya duga, adalah kepanikan total. 3 hari kemudian, pengacara Kirana menelpon Pak Handoko, memohon perdamaian. Rupanya, begitu pengacara itu memeriksa bukti-bukti yang kami miliki, ia langsung menyadari kliennya tidak punya peluang sama sekali. Bahkan ia menyarankan Kirana untuk mencabut somasi dan segera mengosongkan rumah. Sebelum kasus pidana benar-benar bergulir, permainan selesai. Dan mereka kalah telak. Saya bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Membawa Bu Sundari ke pengadilan atas pengamparan itu. Menuntut 3 miliar yang akan membuat mereka jatuh miskin selamanya. Saya punya semua kartu untuk itu. Tapi saya berhenti sejenak. Saya teringat Sasa, keponakan kecil yang tidak bersalah. Saya teringat Bima, anak saya, yang tidak perlu tumbuh dengan dendam. Saya memilih jalan yang berbeda. Bukan karena mereka pantas menerima belas kasih, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya menarik gugatan pidana, tapi syaratnya tetap tegas. Mereka harus mengosongkan rumah dalam 1 minggu. Mereka harus menandatangani surat pernyataan resmi, hitam di atas putih, bahwa mereka tidak memiliki hak apapun atas rumah dan harta saya, dan tidak akan pernah mengganggu saya atau Bima lagi. Selamanya. Dan Reza. Untuk Reza, saya menyiapkan 1 dokumen terakhir, surat gugatan cerai. Hari penandatanganan tiba seminggu kemudian. Pak Wibowo datang membawa semua dokumen. Di ruang tamu yang sama,
Tempat mereka dulu memamerkan gengsi kepada calon besan. Kini mereka duduk dengan kepala tertunduk. Bu Sundari menandatangani surat pernyataan dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi kebaya mahal. Tidak ada lagi senyum di depan tamu. Hanya seorang perempuan tua yang keserakahannya telah menelan dirinya sendiri. Kirana menandatangani sambil menahan tangis. Bukan tangis penyesalan, tangis karena kalah. Rencananya menikahi pengusaha kaya itu juga gagal. Karena keluarga calon suaminya mendengar kabar tentang skandal keluarga ini dan membatalkan lamaran. Tanpa rumah megah untuk dipamerkan, tanpa keluarga terhormat untuk dibanggakan, Kirana kehilangan satu-satunya modalnya, gengsi. Lalu, giliran Reza. Saya meletakkan surat gugatan cerai di depannya. Tangannya bergetar memegang pena. Anindya, fisiknya. Terakhir kali. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan memilihmu kali ini. Saya menatapnya. Tenang. Tanpa amarah. Tanpa air mata. Reza, kata saya. Kesempatan tidak datang 12 kali. Kamu sudah memilih. Berkali-kali. Sekarang biarkan saya memilih kedamaian. Ia menandatangani. Dan dengan satu tanda tangan itu, 12 tahun pernikahan yang dibangun di atas pengorbanan satu pihak berakhir. Sore itu juga, mereka mengemasi barang-barang mereka. Saya tidak mengusir mereka dengan kasar. Saya hanya berdiri di teras, menggandeng Bima. Menyaksikan mobil mereka pergi meninggalkan pagar rumah saya untuk terakhir kalinya. Bu Sundari sempat menoleh. Matanya bertemu mata saya. Tidak ada kata, tidak perlu kata. Lalu mobil itu berbelok dan menghilang di ujung jalan. Rumah itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, terasa benar-benar menjadi rumah saya. Malam itu, saya dan Bima duduk di ruang tengah yang kini lengang. Saya memasak makanan sederhana. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah boleh saya masak karena Bu Sundari bilang itu makanan kampung. Bima makan dengan lahap. Lalu ia berkata, "Bunda, sekarang rumahnya terasa lebih lega ya." Saya tersenyum. Iya, sayang. Lebih lega, lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidur nyenyak tanpa beban di dada. 6 bulan berlalu sejak hari itu. Hidup saya dan Bima berubah seperti langit dan bumi. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi transfer ratusan juta yang menguras tabungan saya setiap bulan. Karir saya melesat. Tanpa beban menanggung, keluarga yang tidak tahu terima kasih. Saya bisa fokus pada pekerjaan. Saya dipromosikan menjadi direktur operasional. Tabungan pendidikan Bima terisi penuh. Saya bahkan sempat merenovasi kamar Bima menjadi kamar impiannya. Penuh dengan poster luar angkasa yang ia sukai. Rumah pondok indah itu pun berubah. Bukan secara fisik, tapi secara rasa. Tidak ada lagi suara bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan menghakimi saat saya pulang kerja. Akhir pekan, saya dan Bima memasak bersama di dapur. Kami menonton film. Kami berkebun kecil-kecilan di taman depan. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah bisa saya nikmati. Karena rumah saya sendiri terasa seperti medan perang, saya juga mulai membuka diri kembali. Saya yang dulu menutup hidup hanya untuk melayani keluarga Wirastama, kini punya waktu untuk diri saya sendiri. Bertemu teman-teman lama, mengejar hobi yang sempat saya kubur. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa hidup, bukan sekedar bertahan hidup. Sesekali, kabar tentang keluarga Wirastama sampai ke telinga saya dari kerabat jauh yang masih bertegur sapa. Bu Sundari, kabarnya, kini tinggal mengontrak di sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota. Uang transisi 50 juta yang saya berikan habis dalam hitungan bulan. Sebagian untuk membayar utang Kirana, sebagian untuk gaya hidup yang tidak mau ia turunkan. Kini, ia hidup sederhana, dijauhi kerabat besar yang akhirnya tahu watak aslinya. Kirana, kabarnya, berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Pernikahannya batal. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud karena ia tidak punya modal dan tidak mau bekerja keras. Sasa, putrinya,
Kabarnya ikut diasuh seorang kerabat yang lebih mampu. Saya diam-diam mengirim bantuan untuk Sasa melalui kerabat itu. Anak itu tidak bersalah. Ia tidak boleh menanggung dosa ibunya. Dan Reza, suami saya yang dulu. Ia kembali tinggal bersama ibunya di rumah petak itu. Pekerjaannya tidak pernah cukup. Kabarnya, ia sering menyesali keputusannya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Selalu. Setelah semuanya hilang. Saat mendengar semua kabar itu, saya menunggu perasaan tertentu muncul di hati saya. Rasa puas, rasa menang, rasa dendam yang terbalas. Tapi tidak ada. Yang saya rasakan hanya kekosongan yang melegakan. Sebuah babak hidup yang akhirnya benar-benar tertutup. Tidak ada keinginan untuk membuka lagi lembaran lama. Tidak ada lagi luka yang perlu saya rawat. Suatu sore, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bima berlari menghampiri saya. Ia memeluk pinggang saya erat. "Bunda," katanya. "Terima kasih ya." Sekarang Bima nggak pernah lihat Bunda nangis lagi. Hati saya hangat. Saya berlutut, menyejajarkan tinggi saya dengan anak saya. Saya cium keningnya. "Bunda janji," kata saya. "Bunda akan selalu menjaga Bima. Karena Bima dan Bunda, kita ini keluarga. Keluarga yang sebenarnya." Bima tersenyum lebar. Senyum yang membuat semua pengorbanan saya terasa berarti. Sahabat, sampai di sini cerita saya. Tapi izinkan saya menutupnya dengan sesuatu yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan kita bukanlah kelemahan kita. Jangan pernah membiarkan orang lain mengubah pengorbananmu menjadi kewajiban yang tak pernah cukup. Dan jangan pernah demi nama keluarga menelan harga dirimu sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang membiayai, menanggung, dan bertahan sambil menelan air mata setiap malam. Mereka pikir kesabaran tanpa batas adalah cinta. Padahal kesabaran yang tidak dihargai hanyalah jalan menuju kehancuran diri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina. Lelaki yang menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang sudah seharusnya. Sampai mereka kehilangan segalanya. Dan baru menyadari apa yang telah mereka sia-siakan. Dan di luar sana, ada pula keluarga yang memandang menantu hanya sebagai dompet berjalan. Yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli. Dan keserakahan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kehancuran. Saya tidak menyesali 12 tahun itu. Karena dari sana, saya belajar satu kebenaran sejati. Keluarga bukanlah sekedar ikatan darah atau nama yang tertulis di atas kartu keluarga. Keluarga adalah mereka yang memilih untuk tetap tinggal saat hidup sedang hancur. Keluarga adalah tangan yang tidak pernah melepaskan genggamannya saat kita jatuh. Dan kini, saya sudah menemukan keluarga saya yang sebenarnya. Saya dan anak saya, Bima. Di rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumah kami. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penderitaan demi sebuah nama. Atau memilih berdiri demi harga diri dan masa depan. Saya sudah memilih. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Ceritakan kisah kalian. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.